Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan kita sepanjang bulan Oktober ini. Branching out. Bagaimana kehidupan kita bisa bercabang. Dengan bercabang maka sebuah pohon memiliki suatu peluang untuk bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Dengan kita berkembang, dengan kita mengalami kemajuan demi kemajuan dalam semua area kehidupan kita. Maka kita bisa bermanfaat, bisa berguna dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin saudara. Dan hari ini subtemanya adalah upgrade. Ya, katakan bersama upgrade. Masih belum kuat saudara. 3, 2, 1. Upgrade. Ya, upgrade ini adalah bagaimana cara kita meningkatkan kualitas daripada hidup kita. Meningkatkan kelas kita. Atau meningkatkan nilai-nilai di dalam area-area yang bisa kita tingkatkan di dalam kehidupan kita. Buka untuk slide berikutnya. Mungkin bagi setiap dari beberapa kita nggak asing dengan gambar di depan ini. Ini merupakan ponsel yang di zamannya disebut ponsel pintar. Bahkan semakin luas jangkauannya ketika pada saat itu Presiden Amerika seperti mengendorse saudara ya. Dan banyak orang yang kemudian menggunakan ini ya, pemasarannya begitu menguasai. Bahkan menggurita. Berapa banyak yang masih memiliki itu saudara? Boleh angkat tangan. Yang dulu punya. Yang dulu punya. Saya tahu lah banyak jemaat yang punya itu. Kemudian sekarang enggak menggunakannya lagi, benar. Saya punya 2 saudara ya. Jadi punya 2, punya saya, punya ibu saudara ya. Kemudian tidak digunakan. Kenapa? Karena rusak. Dan tidak diperbaiki karena ketinggalan ketinggalan model dan faktor-faktor pendukung yang lain yang memungkinkan kemudahan di dalam setiap menggunakan ponsel, saudara. Kenapa kemudian dahulunya begitu menggurita, dahulunya begitu menguasai pasar, dahulunya begitu banyak orang pakai, kemudian sekarang udah ditinggalkan. Karena dia tidak di-upgrade. Dia tidak menaikkan levelnya, dia tidak memaksimalkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi supaya kemudian dia memiliki daya saing dengan kompetitornya. Nah demikian dengan kehidupan kita, saudara. Kita akan kita akan berhenti, kita tidak akan mengalami kemajuan kalau kita tidak mengupgrade saudara ya. Dari sisi kualitas hal-hal apa yang kemudian kita bisa tingkatkan dari kehidupan kita. Nah hari ini kita akan belajar dari sisi spiritualnya, dari sisi rohaninya yang kemudian kita bisa bawa, kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Entah di dalam karir kita, pekerjaan kita, entah di dalam dunia bisnis kita saudara ya. Mari buka bersama dengan saya ya dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 24 sampai 28. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca secara berganti-gantian. Saya ayat-ayatnya yang genap, kemudian jemaat sekalian ayatnya yang ganjil. Ayat 24 dari Kisah Para Rasul pasal 18. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Silakan di 25. Ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Silakan 27. Dua 28 bersama-sama, 3, 2, 1. Sebab dengan tajam-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dipersilakan duduk. Nah hari ini kita boleh belajar dari seorang yang bernama Apolos. Kalau kemudian kita mau lihat di dalam ayatnya yang ke-24, di sana ada kualifikasi atau ada kualitas daripada seorang yang bernama Apolos ini, yaitu fasih dan mahir. Di dalam ayat 24-nya dikatakan, ya buka kembali ayatnya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Dia ini sebetulnya excellent di dalam hal apa? Di dalam hal berbicara, saudara. Dan kalau kemudian seorang yang biasa berkhotbah, seorang yang biasa menyampaikan firman Tuhan, bukankah kelengkapan seorang itu fasih berbicara sangat penting sekali, saudara? Amin.
Bagaimana kalau kemudian dia tuntutannya atau panggilannya adalah berkhotbah, kemudian dia gagap atau tidak terlalu fasih di dalam berbicara, itu suatu hal yang kurang. Nah, ini Apolos, seorang pelayan yang biasa mengajar, biasa berkhotbah, dia udah fasih berbicara. Nah, kata fasih berbicara ini sendiri dari logios, saudara ya. Bahasa aslinya, logios. Logios itu dari akar kata logos, yang artinya adalah orator. Orator itu orang yang pintar sekali. Orang yang cakap sekali dalam berpidato. Presiden pertama Indonesia adalah orang yang disebut sebagai orator yang ulung. Karena dia mampu membakar semangat, memotivasi, mendorong orang, menggunakan kata-kata yang kemudian membuat orang itu penuh dengan semangat. Berikan aku 11 pemuda, 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Itu salah satu hal yang membangkitkan semangat dari anak-anak muda, bukan saudara? Jadi Insinyur Soekarno itu adalah seorang orator yang ulung. Mantan Presiden Amerika juga Barack Obama adalah kategori sebagai seorang orator yang ulung. Nah, Apolos memiliki kualifikasi itu. Kemudian dikatakan sangat mahir ya. Dalam hal apa? Dalam soal kitab suci. Nah, sangat mahirnya dari kata dunatos, artinya powerful, capable. Dia mampu, dia punya power, saudara. Untuk hal apa? Untuk soal kitab suci. Nah, kemudian sudah dengan kualifikasi itu, saudara, di dalam ayat 25 muncul suatu hal yang menurut saya itu kontradiksi sekali, saudara. Karena kemudian di ayat 25 dikatakan begini. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Perhatikan bagian A-nya masih merupakan kelanjutan dari sesuatu hal yang berkaitan dengan kualitasnya dia. Udah fasih berbicara, mahir dalam soal kitab suci. Dia itu kalau mengajar penuh semangat, kemudian berani, bahkan dengan sangat teliti. Nah, kemudian muncul bagian B-nya. Tetapi, Anda kalau dipuji, kemudian ada kata Manadonya mar. Itu apa, saudara? Itu seolah-olah Anda diangkat, kemudian dibanting, saudara. Ya, jadi seperti itu, saudara. Nah, siapa sih kemudian manusia itu sempurna? Enggak ada yang sempurna. Boleh Pak Yandi saya jadikan contoh untuk menggambarkan kehidupan daripada Apolos ini, supaya kemudian kita bisa lebih menangkap akan pesannya. Pak Yandi ini jago di dalam hal pimpin pujian. Oke. Barusan kan kita boleh merasakan lah, kita bisa menilai lah dari sisi teknisnya, skillnya, kemampuannya. Kemudian dia mantap untuk khotbah, hebat kalau main musik. Kalau saya lanjutkan, mar. Boleh saya lanjutkan? Boleh Pak Yandi? Aqua dulu. Mar ini adalah suatu kalimat yang merupakan sisi kelemahan atau sisi kekurangan. Dan itu kemungkinan akan dimiliki oleh setiap orang. Siapa sih kemudian yang hidupnya begitu perfect, begitu sempurna? Nanti kelanjutannya Vili aja yang sampaikan atau Erin saja yang sampaikan, saudara. Saya juga agak sungkan lah untuk melanjutkan marnya. Tapi perhatikan saudara, Alkitab itu dia buka semua yang hal-hal hebatnya dia. Kemudian hal-hal kelemahan atau kekurangan. Jadi Alkitab itu kan kitab yang jujur lah. Jadi kalau biografi apalagi biografi atau autobiografi apalagi kalau kemudian kisahnya ditulis sendiri biasanya kan hal-hal hebatnya. Coba baca-baca biografi atau autobiografi. Akan sulit sekali kita menemukan tokoh-tokoh yang kemudian ditokohkan di dalam buku itu dijadikan sebagai pelaku utamanya. Kemudian sisi-sisi lemahnya diungkap. Enggak. Kalau Alkitab itu dia akan ungkap sisi lemahnya dan sisi kehebatannya dia seperti Daud. Ya, Daud itu kehebatannya bagaimana dia kalahkan Goliat, bagaimana dia hajar beruang dan singa. Tapi kemudian sisi lemahnya juga diungkap. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita boleh belajar. Kalau kemudian bagaimana mengikuti dari sisi keberaniannya, dari sisi imannya. Ketika dihadapi Goliat, ketika dihadapi singa dan beruang. Dan kemudian kita harus bisa belajar untuk apa? Mendapatkan sebuah pelajaran penting untuk tidak melakukan seperti yang Daud lakukan dari sisi lemahnya. Amin, saudara. Nah, demikian juga di dalam bagian ini Apolos sudah begitu hebat. Begitu luar biasa. Cakap berbicara. Fasih berbicara. Mahir di dalam soal kitab suci. Punya semangat dalam menyampaikan pengajaran. Teliti
dan demikian berani. Tetapi saudara, dia punya kelemahan karena dia hanya mengetahui baptisan Yohanes, saudara ya. Baptisan Yohanes. Kalau kemudian kalimatnya ini saya ubah, saudara, tanpa mengubah konteksnya, saudara. Seperti ini, bisa dibuka di bagian slide berikutnya. Ya, memang ia hanya mengetahui baptisan Yohanes, tetapi ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam kitab suci. Ia mengajar dengan berani dan bersemangat dan dengan teliti mengajar tentang Yesus. Kayaknya ini lebih soft lah begitu. Kalau di dalam pemakaian bahasa kan sama toh. Dia di sini diungkapkan sisi kelemahannya. Kayaknya ini lebih punya etis lah untuk Indonesia Timur. Kecuali yang tadi itu Pastor Eren bagian itu yang bagian-bagian barat. Terang-terangan kalau ngomong ya A saudara. Kalau kemudian ya salah. Kalau yang timur kan agak dibungkus-bungkus begitu saudara ya. Karena ada sisi etisnya. Kalau kemudian Alkitab menggunakan kalimat seperti yang saya susun ini fokusnya di mana sih? Fokusnya di kelebihannya dia, saudara. Jadi di atasnya memang ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Seperti kita boleh memaklumi, saudara. Ya udah, memang itu sisi lemahnya dia, hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi kita memaklumi dan dari memaklumi itu kita menjadi bisa menerima sisi lemahnya dia, saudara. Itu kalau dari kalimat ini, karena fokusnya di mana? Di kemahirannya, di fasih berbicara, di semangatnya, di telitinya dia, dan keberaniannya dia, saudara ya. Nah, kalau orang udah memaklumi, maka respon dari orang tersebut bisa akan berbeda. Berbeda kemudian ketika diangkat terlebih dahulu sisi kelebihan, kemudian kekurangannya. Sekarang bagaimana respon kita? Kalau kekurangannya sih dari sisi yang bukan menjadi bagian dari pengembangan karir atau usahanya dia, ya kita perlu mengabaikan. Karena mungkin seorang Cristiano Ronaldo udah 5 kali peraih Ballon d'Or, kemudian udah pencetak gol terbanyak untuk satu negara di semua kompetisi ya antar negara. Kemudian dia pencetak gol terbanyak untuk kompetisi UCL. Kemudian kita suruh ya kamu sih lemahnya di bulu tangkis. Gak akan mungkin, gak matching, gak masuk saudara ya. Kalau kemudian ya dia hanya jago sih banyak tendangan, banyak golnya dari penalti ya mungkin dia bisa perbaiki saudara dari sisi skill yang lain. Atau golnya hanya tap in. Coba kalau kemudian dia bawa dari lapangan tengah kemudian bisa mutar-mutar. Nggak lari lurus doang saudara ya. Nah itu mungkin adalah hal yang bisa kemudian dia bisa perbaiki saudara. Tapi kalau kemudian ke bidang yang lainnya nggak akan mungkin. Nah demikian setiap kita kalau masukkan itu di dalam dunia usaha yang lagi kita geluti. Atau itu sesuatu yang akan membuat karir kita terus naik. Ya kenapa kemudian kita merespon dengan cara yang negatif saudara. Mari kita lihat respon daripada seorang Apolos saudara. Respon daripada Apolos adalah bahwa dia seorang yang mau belajar. Dan dia orang yang rendah hati. Di mana dia mau belajarnya? Karena di ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi dia mau aja saudara untuk dibawa oleh Priskila dan Aquila ke rumahnya. Dan kemudian Priskila dan Aquila ini mengajar dengan teliti. Perhatikan kepada saya. Orang yang tidak mau belajar, dia itu sebetulnya sudah mematok hidupnya, tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang, dan stuck di situ. Karena kalau berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin saudara. Kita boleh berhenti mungkin dari sisi berkaitan dengan pendidikan secara formal. Kalau udah S1, S2, S3 mentok sudah. Nggak ada S4 kecuali Samsung yang ada sampai S berapanya sudah. Kalau S1, S2, S3 sudah selesai. Ada sih postdoktoral saudara. Jadi sesudah doktor itu masih ada. Tapi udah nggak ada gelarnya saudara. Kalau profesor itu adalah gelar kehormatan saudara ya. Jadi kalau secara formalnya bisa berhenti. Tetapi jadikan kita kalau belajar itu sepanjang hidup kita. Amin saudara. Jadi jadi pembelajar seumur hidup kita. Amin. Karena kalau kita berhenti belajar ya sudah pengetahuan, skill, kompetensi kita udah berhenti di situ aja. Oleh karena itu belajar terus. Amin. Saya senang sekali setiap hari Sabtu di sini anak-anak TYC itu mereka belajar. Padahal lagu yang mereka belajar itu hanya satu lagu. Tapi itu diulang-ulang. Tiap Sabtu begitu diulang-ulang. Jadi mereka ini udah sejak persiapan ulang tahun gereja satu lagu.
Kemudian untuk nanti Desembernya satu lagu dan itu diulang-ulang. Dan itu sesuatu hal yang baik. Karena apa? Karena dengan mereka terus belajar. Kalau mereka menguasai, yang lainnya mungkin nanti kalau para pemain musik yang tidak mengupgrade saudara, yang tidak akan terus mengikuti perkembangan, ya mereka akan memensiunkan para pemain musik saudara. Benar nggak saudara? Karena mereka terus giat berlatih. Boleh beri tepuk tangan untuk anak-anak TYC. Dan terutama para pelatihnya saudara. Para pelatihnya berkorban. Kalau kemudian salah diulang lagi di bagian itu. Salah diulang lagi saudara ya. Jadi luar biasa saudara ya. Berhenti bertumbuh, berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kemudian kita melihat kenapa kemudian dia memiliki kerendahan hati saudara. Karena yang mengajar Apolos itu adalah Priscilla dan Aquila. Apa sih kaitannya dengan kerendahan hati? Karena Apolos itu udah levelnya kan fasih berbicara, dia mahir dalam kitab suci. Mau diajar oleh pengusaha. Priscilla Aquila ini apa sih? Mereka pengusaha pembuat kemah. Artinya kalau di zaman seperti sekarang mereka usahanya usaha properti. Ya buka-buka perumahan begitulah. Ya. Lah mau ngajar. Ini udah kategori apa sih Apolosnya? Kategori yang hebat bukan? Dia excellent di dalam hal ngomong saudara, dalam hal mengajar, dalam hal ketelitian dalam kitab suci. Tapi mau-maunya diajar oleh pengusaha saudara. Nah perhatikan saudara, kenapa kemudian disebut kerendahan hati? Tidak gampang saudara. Kalau kemudian orang dengan kompetensi yang seperti Apolos mau diajar oleh pengusaha. Tapi perhatikan, sisi lemahnya Apolos, sisi kekuatannya Priscilla dan Aquila. Benar enggak saudara? Jadi apa yang tidak diketahui oleh Apolos itu yang dimiliki oleh Priscilla dan Aquila. Jadi dia mau aja belajar. Satu waktu saudara ya, saya ketika masih gabung IFJ Manado, di awal-awal kita kan diajar SPOP. SPOP itu iGrow sekarang, jadi sekolah pertumbuhan orang percaya. Dia punya 3 kelas. Dan dari 3 kelas itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Jadi kelas pasti, kelas penuh, dan kelas sukses. Pasti selamat, pasti berubah, pasti berbuah. Ya, kemudian kelas penuhnya penuh hikmat, penuh kasih dan penuh berkat. Kemudian sukses melayani, sukses dalam pelayanan, sukses dalam bisnis, sukses dalam keluarga. Jadi semua sampai 3 kelas itu dengan 3 materi. Dan di dalamnya terdiri dari beberapa bab saudara ya, beberapa bagian saudara. Jadi ada pelajaran untuk yang Anda pasti selamat aja udah 7 saudara. Anda pasti berubah ada 10 saudara. Jadi saya ikuti itu dari pertama sampai terakhir. Dan saya lulus saudara ya. Dan kemudian Pastor Abraham mempercayakan sebagai pengajar. Dan kemudian muncul seorang yang membuat saya agak sedikit tersentak. Karena yang jadi peserta, yang belajar iGrow itu adalah, SPOP itu adalah Doktor Insinyur Ineke Rumengan Master of Science. Nah, baru dari gelarnya aja udah 3 saudara. Nah dia adalah pakar budidaya perairan dan sangat mahir sekali dalam rekayasa genetika. Dia mau belajar. Saya pede aja. Kenapa? Karena yang dia tahu, ya itu kan bukan bagian yang saya. Kalau kemudian bicara mungkin mengajar rekayasa genetika, ya saya persilakan beliau ngajar saudara. Kalau rekayasa genetika atau budidaya perairan. Tapi karena saya lebih tahu dari sisi yang beliau tidak tahu, ya sudah saya ajar saudara. Dan yang salut adalah bahwa punya kerendahan hati. Padahal waktu masih mahasiswa, dia sebetulnya tokoh yang membawa suatu kebangunan rohani di antara anak-anak. Jadi secara rohaninya, secara spiritual sudah memiliki ilmu yang hebat, spiritnya begitu bagus sekali karena menjadi pembimbing buat para mahasiswa. Lah, dia tidak tahu dari bagian tertentu yang kemudian itu yang dia tidak tahu, yang saya tahu. Nah, oleh karena itu penting buat setiap kita untuk memiliki kerendahan hati. Amin, saudara. Ya, tahun 2007 atau 2008, Pastor Abraham itu mempercayakan saya untuk menangani warta jemaat. Jadi sebelumnya kan ya pelayanan saya pelayanan di iCare ya. Kemudian menjadi koordinator youth. Biasa pelayanan lebih banyak ke hal-hal yang berkaitan dengan penggembalaan atau
pelayanan sakramen, memimpin pujian, main gitar, saudara, musik ya, atau khotbah, itu adalah hal yang utama. Tapi kemudian di tahun 2007, 2008 ya, dipercaya untuk menangani warta jemaat. Nah itu menjadi sebuah tantangan. Karena apa? Kalau warta jemaat itu kan kemahiran utamanya apa? Ya komputer, saudara. Sementara komputer saya waktu kuliah nilainya C. Lulus dengan terpaksa, saudara. Tahu-tahu sedikit untuk Word, saudara. Tahu sedikit Excel. Buta sama sekali dengan Adobe Photoshop. Nggak tahu mengenai Microsoft PowerPoint. Sementara kemudian disuruh buat warta jemaat. Dan kalau khotbahnya Pastor Abraham, Pastor Mata, saya harus buat dalam PowerPoint mereka. Dan itu deadline-nya hari Sabtu pagi. Karena akan diperiksa. Jadi diperiksa terlebih dahulu. Kalau kemudian oke, lulus dari pemeriksaan. Baru kemudian digandakan, difotokopi. Karena covernya sudah ada. Covernya warna. Kalau kemudian isinya ya hitam putih. Maka dibuat dalam model grayscale, saudara ya. Supaya kalau tidak dibuat dalam bentuk yang warna. Kalau di print out malah gak bagus, saudara ya. Nah kemampuan yang seperti itu membuat saya dua pilihan. Menerima tantangan atau menolak tantangan, saudara. Karena itu kan bukan hal yang utama. Tapi karena kemudian pertimbangan-pertimbangan, nah ini bagus juga untuk kemudian menambah ilmu. Maka saya terima tantangan, mulai belajar lah. Ketika kemudian ada di depan komputer, itu di awal-awal saya kerjanya dari hari Selasa sampai hari Jumat. Terkadang itu bisa sampai lembur jam 10 malam. Jadi kalau tidak ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya pelayanan pastoral begitu, ya itu bisa lemburnya sampai jam 10 malam. Kenapa? Karena masih belum terlalu lancar, belum terlalu lincah, belum terlalu menguasai. Dan di depan saya itu masih pakai handphone telepon kantor itu. Jadi saat mandek, saudara, saat nggak bisa lagi memberi perintah yang lain. Kalau salah kan tinggal ando, ya balik lagi. Kalau kemudian sudah macet begitu, saya telepon. Dan biasanya yang saya telepon apa? Yang anak-anak yang di youth, saudara. Karena mereka lebih lincah, lebih pintar, lebih ahli soal itu. Sampai akhirnya ya yang penting warta satu. Tidak boleh turun standarnya dari pembuat warta sebelumnya. Karena pembuat warta sebelumnya sangat mahir di dalam komputer. Jadi saya minta untuk diajar, kemudian kalau macet, mandek begitu, telepon. Atau orang lain yang kemudian saya telepon yang saya tahu mereka sangat menguasai untuk setiap program-program yang dibutuhkan. Dan akhirnya lama-kelamaan jadi lincah, jadi mahir, jadi menguasai. Sehingga warta jemaat yang penting sudah ada semua materi yang perlu diisi. Hari Jumat setelah doa pagi, kira-kira jam 10, sorenya udah selesai. Kenapa? Karena sudah cakep. Dari apa? Dari belajar. Belajar dari anak-anak yang usianya lebih muda. Oleh karena itu penting buat setiap kita untuk belajar, untuk terus mengupgrade. Katakan kiri kanan ya, terus upgrade. Kenapa penting? Kalau dalam bidang usaha itu untuk apa? Untuk membuat usaha kita itu bisa tetap eksis. Amin, saudara ya. Kalau kemudian dalam bidang pekerjaan kita terus terpakai. Orang-orang yang demo biasanya orang-orang yang skillnya rendahan, saudara. Orang-orang yang rata-rata. Sebab kalau kemudian dia excellent, dia punya kemampuan di atas rata-rata, maka perusahaan lah yang lebih membutuhkan. Amin, saudara ya. Dia akan diburu. Karena itu berlaku di semua bagian di dalam dunia profesional, dunia marketplace. Kalau kita punya kecakapan, kita punya skill yang di atas rata-rata, kita akan dicari. Tapi kalau skillnya di bawah rata-rata ya syukur-syukur kepake, saudara. Oleh karena itu perlu untuk meningkatkan daya saing di dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan. Nah demikian di dalam pelayanan. Tapi di dalam pelayanan yang sifatnya ketika kemudian mengupgrade itu akan membuat bukan eksis, tapi lebih berguna dan bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Nah mari kita lihat kehidupan daripada Apolos setelah dia memiliki kerendahan hati, saudara, untuk belajar dan mau diajar oleh seorang pengusaha. Saudara. Bagaimana kemudian kehidupan daripada Apolos selanjutnya? Dia menjadi seorang yang sangat berguna. Katakan sangat berguna. Sangat berguna itu sangat bermanfaat dan menjadi berkat buat orang lain. Di ayat 27 dikatakan seperti ini.
Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ. Supaya mereka menyambut dia setibanya di Akaya. Maka ia, yaitu Apolos ini ya, oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tajam-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, perhatikan bahwa Apolos pengetahuannya hanya soal baptisan Yohanes. Ada baptisan lain sih. Baptisan Yohanes itu apa sih? Baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan. Karena yang lakukan Yohanes Pembaptis. Ketika mereka bertobat datang kepada Tuhan. Mengaku setiap dosa mereka. Dan kemudian merendahkan diri supaya Tuhan ampuni. Dan kemudian bagian kelanjutan daripada pertobatan itu adalah memberi diri untuk dibaptis. Apakah ada baptisan yang lain? Karena dari kata baptisan itu dari kata baptiso. Yang artinya basakuyu. Yang artinya adalah memasukkan satu benda ke dalam cairan, mengeluarkannya kembali. Pernah punya tecelup. Ini saya sebut baptiso, saudara ya. Karena kalau tecelup itu ada talinya gitu, dimasukkan saudara ya, kemudian berubah warna menjadi kuning agak oranye begitu, kemudian keluar lagi. Ah itu baptisan itu, memasukkan sebuah benda ke dalam cairan mengeluarkannya kembali, atau memiliki pengertian ditutupi seluruhnya dengan cairan. Nah itu baptisan pertobatan. Baptisan Yohanes harus di-upgrade untuk mengetahui hal yang lebih. Seperti misalnya ada baptisan api. Ada baptisan Roh Kudus. Saya tidak terlalu punya banyak waktu untuk menjelaskan. Tapi baptisan Roh Kudus itu bagaimana seseorang dipenuhi atau ditutupi, dilingkupi dengan Roh Kudus. Kalau seseorang udah punya pengetahuan mengenai baptisan Roh Kudus, bahkan mengalaminya, bukankah menjadi lebih powerful? Kenapa? Karena dengan kekuatan, bukan oleh karena semata-mata kecakapan dan pengetahuan dan fasih berbicaranya dia. Kalau seseorang penyanyi yang kemudian menyanyi dengan karena tekniknya dia, itu bisa memukau demikian banyak orang. Tapi kalau seseorang penyanyi mungkin suaranya pas-pasan tapi diurapi karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Bukan membuat wow gitu, tapi hidupnya akan diubahkan, saudara. Masih ingat ceritanya Pastor Eren? Bagaimana kemudian dia hadir yang WL ada Pastor Jos ya. Kemudian Pastor Jos bawa dalam penyembahan dan dia merasakan jamahan Tuhan. Sampai kemudian mendedikasikan hidupnya ada di gereja ini. Karena apa? Karena pujian penyembahan. Jadi betapa luar biasanya kalau kemudian seorang Apolos kemudian mengupgrade dari sisi pengetahuan dan perjalanan kehidupan spiritualnya. Dari baptisan Yohanes kemudian mengetahui hal yang lebih. Maka dikatakan dia menjadi sangat berguna. Oke, katakan kiri kanan, kamu harus menjadi sangat berguna. Buat keluarga saudara, buat orang lain. Sangat berguna itu artinya kita jadi berkat saudara ya. Amin saudara. Nah mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus tentang Apolos. 1 Korintus 3:6. Ini Paulus ngomong, aku ini adalah Paulus. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini berkaitan dengan pelayanan. Paulus itu menanam, kenapa? Karena ada banyak jemaat, ada banyak gereja-gereja baru. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Filipi ke Efesus, ya, Tesalonika dan seterusnya. Bagaimana kemudian Paulus mengangkat para penatua, mengangkat para pelayan, hamba-hamba Tuhan. Dan dia kemudian menabiskannya untuk menjadi pelayan di tempat itu. Itu adalah panggilan kerasulan dengan menanam gereja. Tapi perhatikan bagiannya daripada Apolos adalah menyiram. Nah kalau sebuah tanaman setelah ditanam yang dilakukan, ya kalau kemudian dibiarkan saat-saat panas seperti ini akan mati. Makanya butuh peran yang lain yang tidak dilakukan oleh Paulus, dilakukan oleh Apolos, yaitu menyiram. Menyiram itu adalah unsur apa? Pemeliharaan. Jadi kalau Paulusnya itu membuka pelayanan yang baru, menanam, ada jemaat di situ, maka Apolos yang memelihara, saudara, menyiram. Nah kalau ditanam kan sekali. Tapi kalau disiram bisa berkali-kali. Sampai kemudian dia bisa bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh ya
pohon itu menjadi besar, dia menjadi lebih mandiri, saudara ya. Kalau ia masih kecil-kecil, ia masih awal-awal, ya perlu untuk disiram. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus bahwa Apolos ini perannya adalah menyiram, saudara. Jadi dia memiliki peran yang sangat penting sekali di dalam hal pemeliharaan akan jemaat Tuhan. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 4. Jadi kalau pasal 3 ayat 6 ini mundur 2 ayat, saudara. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, perhatikan sebetulnya konteks ayat ini adalah suatu kritik buat jemaat yang ada di Korintus. Karena mereka adalah orang-orang yang mengedepankan sisi ada hal yang berkaitan dengan perpecahan. Nah, itu konteksnya ini. Tapi saya mau membawa ke hal yang lain, saudara. Dari ayat ini, itu artinya apa? Peranan atau pelayanan daripada Apolos ini menyebabkan ada kelompok orang yang ngefans, saudara ya. Karena menyebut ya yang orang-orang Korintus ada ngomong ya aku dari golongan Kristus, aku dari golongan Kefas, yang aku dari golongan Paulus, tapi ada golongan Apolos, saudara. Jadi berarti apa? Pelayanannya menyentuh, menjadi berkat, bermanfaat, berguna untuk mereka yang menyebut dirinya golongan Apolos, saudara. Coba kalau ditanya, saudara. Ya katakanlah di Indonesia ini kan ada banyak gereja, saudara. Kalau kemudian jemaat sekalian tertanam di IFGM, akan ngefennya ke siapa, saudara? Saya yakin dari antara setiap kita akan lebih ngefen PGO, PSH, saudara. Atau PAY. Atau bahkan Pastor Eren, saudara, ngefen. Bukankah kenapa ngefennya ke mereka? Karena dampak daripada pelayanan. Amin, saudara. Kalau saudara itu memberikan efek, memberikan pengaruh yang besar dalam perjalanan kerohanian, dalam pelayanan, dalam kehidupan daripada setiap seorang, kemudian membuat dia mengalami kemajuan dalam segala hal. Bukankah itu sesuatu hal yang normal-normal dan wajar saja kalau kemudian agak ngefan? Amin, saudara. Coba tanya ke Chen. Bagaimana kemudian dampak daripada Pastor Abraham dalam hidup? Makanya sedikit-sedikit ngomongnya ya pelayanan Pastor Abraham karena dari sisi hospitality-nya, senyumannya, wah itu membuat kemudian bisa stay sampai dengan hari ini, saudara. Benar enggak? Itu karena apa? Dampak. Dan kita melihat Apolos ini pengaruhnya nyata bagi setiap orang. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini jangan sampai kita gengsi, saudara, untuk belajar. Jangan sampai kemudian kita stop untuk belajar. Dan hal ini dari sisi spiritual mungkin. Tapi bisa dipraktekkan di dalam setiap panggilan yang ada dalam hidup kita. Entah kita itu seorang pengusaha. Entah kita itu seorang di dunia kerja, seorang profesional. Hal-hal yang seperti ini bisa kita terapkan. Untuk apa? Membuat kita punya daya saing. Sehingga produk daripada setiap kita bisa tidak ketinggalan ya. Atau kemudian kita bisa tetap up to date. Sudah tetap bisa berkembang. Dan dari sisi rohaninya kita akan menjadi lebih berguna, bermanfaat. Dan menjadi berkah buat banyak orang. Berapa banyak yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin.